Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 911, Tabu yang tak tersebutkan, pembaruan ke-8. Mata sang pelukis jantung terbelalak. Dia segera berkata, Jiang Fan, bisakah kau bersikap seperti manusia sekali ini saja? Jiang Fan tersenyum sedikit. Karena dia memutuskan untuk memanen, dia mungkin juga akan memanen lebih banyak lagi. Begitu berada di luar, akan lebih baik jika mereka bisa menggunakannya. Jika tidak, dia akan memberikannya kepada Heart Painter. Tidak akan ada yang terbuang sia-sia. Dengan persiapan yang sudah selesai, dia melihat sekeliling. Setelah meninggalkan tanah terlarang, semua indranya jelas jauh lebih tajam. Dia bahkan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spasial yang samar di kejauhan. Tanpa diragukan lagi, di sanalah formasi spasial berada. Mengunci ke arah itu, dia memegang penghitung sumsum yin harimau dan berkata, Chaoge, tetaplah dekat denganku. Xia Chaoge mengangguk dan berkata, aku tahu apa yang harus dilakukan. Dia bergerak mendekati Jiang Fan. Dia dengan cekatan mengaitkan lengannya ke lengan Jiang Fan. Jiang Fan tercengang. Sudah kukatakan padamu, ikutilah aku, jangan bergandengan tangan denganku. Tepat saat dia hendak mendorongnya, tiba-tiba, aura ganas segera mendekat. Dibandingkan dengan Two-Headed Hellhound sebelumnya, ia tampak lebih kuat. Ekspresi Heart Painter menegang, dan dia berkata, hati-hati. Itu adalah makhluk neraka dua bukaan. Itu setara dengan jiwa baru lahir dua bukaan milik ras manusiamu. Mata Jiang Fan menjadi serius. Di bawah tatapannya, seekor anjing neraka berkepala dua, memancarkan yin qi yang kuat, datang ke arah Jiang Fan. Itu tampak lebih besar daripada anjing neraka berkepala dua yang dilihatnya terakhir kali. Itu memancarkan keganasan yang mengerikan. Kecepatannya terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga meninggalkan serangkaian jejak. Saat ini ia berada di Cakrawala, saat berikutnya ia sudah berjarak 100 zang. Ia membuka rahangnya yang berwarna merah darah, mata merahnya memancarkan tatapan penuh gairah dan ingin memangsa manusia. Hanya dengan satu ayunan cakarnya, ia dapat membunuh dua orang. Ekspresi Jiang Fan serius, dan dia dengan tegas mengaktifkan penghitung sumsum yin harimau, mengirimkan gelombang yin qi yang kuat ke arahnya. Binatang raksasa itu tampaknya merasakan sesuatu. Matanya yang berwarna merah darah tiba-tiba menatap sumsum yin harimau yang ada di tangan Jiang Fan. Ekspresi ganas sebagai pemakan manusia itu langsung berubah menjadi kewaspadaan. Kaki belakangnya mencakar tanah, tampak ketakutan, namun tidak mau melepaskan makanan di depan matanya. Pada akhirnya, ia tetap mengalahkan instingnya. Ia mundur perlahan-lahan. Jiang Fan diam-diam menghela napas dan berkata, tali harimau memang berguna. Namun, untuk makhluk yang lebih kuat, efek jerahnya tampaknya jauh lebih rendah. Anjing neraka berkepala dua sebelumnya dengan cepat menyerah mengejar Jiang Fan. Namun, yang ini ragu-ragu sejenak. Pelukis hati berkata, tentu saja. Semakin kuat makhluk neraka, semakin besar pula daya tahannya terhadap efek jerah dari penghitungan sumsum yin harimau. Di atas 4 bukaan, efeknya dapat diabaikan. Tentu saja, 4 bukaan, makhluk neraka biasanya tidak memperlihatkan diri. Bahkan yang 3 bukaan pun jarang. Biasanya, Jiang Fan tiba-tiba merasa bahwa jimat sumsum yin harimau di tangannya tidak dapat lagi memberinya rasa aman. Jika dia benar-benar bertemu dengan Four Aperture makhluk neraka, bukankah dia akan mendapat masalah? Melihat ke arah anjing neraka berkepala dua yang hendak mundur, hati Jiang Fan tergerak. Dia mengeluarkan bel hitam. Dia tidak pernah tahu untuk apa benda ini. Itu tidak tampak seperti artefak spiritual, juga tidak tampak seperti benda dengan makna simbolis seperti sumsum yin harimau tali. Sekarang dia telah bertemu dengan anjing neraka berkepala dua, mengapa tidak mengeluarkannya dan mencobanya? Dia menggoyangkan bel. Suara dentingan yang agak kasar memasuki telinganya. Anjing neraka berkepala dua yang sudah berbalik untuk pergi, tiba-tiba berputar. Cahaya merah tua yang mengerikan meledak dari mata kedua kepalanya. Ekornya, di belakang pantatnya, terangkat dan bergoyang terus-menerus.
menunjukkan kegembiraan dan kegelisahan di dalam dirinya. Ia menundukkan lehernya, mengibaskan ekornya, dan bergerak ke arah Jiang Fan, tampaknya ingin mendekatinya. Namun dia juga takut pada sumsum yin harimau yang ada di tangannya dan tidak berani bertindak gegabah. Heart Painter melirik bel di tangan Jiang Fan. Matanya hampir keluar. Ah! Bagaimana lonceng jiwa neraka ada di tanganmu? Brengsek! Aku telah mencari berkali-kali di lapisan ke-10. Aku hampir terbunuh oleh makhluk-makhluk kuat di sini beberapa kali, namun aku tidak dapat menemukan satu pun petunjuk. Dari mana kamu mendapatkannya? Hanya dengan satu tatapan, Heart Painter langsung kehilangan ketenangannya. Sedemikian rupa sehingga penampilannya yang menyamar, menyerupai selir Yunxia, berkedip-kedip dan berubah tak menentu. Itu karena emosinya terlalu bergejolak untuk mempertahankan penyamaran. Jiang Fan tertegun sejenak lalu berkata, lonceng ini, apakah sangat penting? Padahal, melihat kelihayan si anjing neraka berkepala dua berbukaan dua, dia sudah menduga kalau lonceng itu bukan lonceng sederhana. Yang tidak disangkanya adalah Heart Painter bersikap begitu gelisah. Kedua mata gelap sang pelukis hati menatap tajam ke arah lonceng hitam. Ini lonceng jiwa neraka. Saat itu, untuk memperebutkan lonceng ini, perang besar pecah di alam neraka. Perjuangan ini berlangsung dari alam neraka sampai ke dunia bumi pusatmu. Akhirnya, keributan itu terlalu besar, sehingga menimbulkan ketidaksenangan seorang petapa kuno dari bumi pusat Anda, yang kemudian menindas kami semua anggota klan Asura yang telah memasuki dunia bumi pusat di sini. Beberapa kata sederhana dari pelukis hati. Namun, mereka menimbulkan badai besar dalam hati Jiang Fan. Alam neraka, dunia bumi tengah, orang bijak kuno campur tangan. Apa latar belakang Heart Painter? Untuk mengetahui begitu banyak, lebih-lebih lagi, lonceng jiwa neraka di tangannya, apakah itu benar-benar menentang surga? Sedemikian parahnya hingga memicu pertikaian internal di alam neraka, bahkan sampai ke dunia bumi pusat. Untuk apa lonceng ini digunakan? Tanya Jiang Fan. Mata pelukis hati dipenuhi kerinduan, dan dia berkata, ini untuk menjadi. Tiba-tiba, dia tiba-tiba kehilangan suaranya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi kata-katanya. Heart Painter tertegun, lalu ekspresinya berubah serius, dan dia berkata, aku tidak bisa mengatakannya. Aku mengetahuinya di hatiku, tetapi aku tidak dapat menggambarkannya kepada dunia luar. Jiang Fan bingung. Seorang ahli alam transformasi jiwa seharusnya tidak begitu menentang surga, bukan? Dia belum pernah mendengar tentang para sage agung dari ras manusia yang memiliki nama-nama yang tidak bisa disebutkan. Hanya orang bijak kuno yang belum pernah dibahas oleh siapapun. Mungkinkah lonceng ini berhubungan dengan eksistensi seorang petapa kuno di alam neraka? Oleh karena itu, rahasia surgawi terlindungi. Jiang Fan berpikir sejenak dan bertanya dengan ragu, apakah ini sesuatu yang dimiliki oleh sosok tingkat petapa kuno dari dunia bumi pusat kita? Heart Painter baru saja menganggukkan dagunya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis dan yin qi dalam tubuhnya melonjak keluar dengan liar. Seperti kantung ketuban yang pecah. Dia tampak ketakutan. Dia berusaha mati-matian untuk menghentikan yin qi keluar dari tubuhnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kekuatan jiwanya, bersama dengan yin qi yang hilang, menurun dengan cepat pada kecepatan yang terlihat. Jiang Fan tersentak. Ini bahkan tidak bisa disebutkan. Keberadaan tabu macam apa ini? Dia segera mengambil segenggam besar sayuran hasil panen dan memasukkannya ke dalam kristal jiwa hantu. Heart Painter segera memeluk dan memakannya. Hal ini sepenuhnya berkat yin qi yang sangat melimpah dalam sayur-sayuran sehingga dia dapat menjaga keseimbangan yin qi-nya untuk sementara dan mencegahnya agar tidak terus menurun. Jiang Fan terus-menerus memberinya makan. Setengah jam kemudian, sayuran dari kebun seluas setengah mu semuanya diberi makan. Kebocoran yin qi sang pelukis jantung akhirnya berhenti. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat, dan tatapannya ke arah lonceng jiwa neraka dipenuhi dengan rasa takut. Dia menutup mulutnya rapat-rapat, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jiang Fan juga tidak berani bertanya lagi. Kalau dia terus bertanya, bisa-bisa dia sendiri yang kena imbasnya. Aku benar-benar mengambil item yang menentang surga, bukan? Jiang Fan berseru berulang kali. Mata Heart Painter memerah karena cemburu.
Selama bertahun-tahun, saya sudah menyerah mencari barang ini. Kupikir ia telah jatuh ke alam neraka. Aku tidak pernah menyangka itu akan ada di tanganmu. Kau masih belum memberitahuku bagaimana kau mendapatkan lonceng jiwa neraka. Kamu pasti telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan nyaris lolos dari kematian untuk mendapatkannya, kan? Lonceng ini tidak mungkin muncul di tempat yang aman. Bab 912, Sekelompok Anjing Melawan Babi Hutan Pembaruan ke-9. Jiang Fan menyentuh hidungnya dan berkata, jangan bicarakan itu. Dia hampir saja membunuh Heart Painter. Dia merasa sedikit bersalah. Dia benar-benar tidak sanggup lagi memukulnya terus. Namun, Heart Painter menggigit bibirnya sedikit dan berkata, katakan padaku, biarkan aku putus asa. Aku benar-benar ingin tahu di sudut mana lonceng ini disembunyikan, sehingga aku tidak dapat menemukannya, tidak peduli seberapa keras aku mencarinya. Aku telah mencari di setiap inci lapisan ke-10, kecuali tanah terlarang dan sarang beberapa makhluk yang sangat ganas. Jiang Fan terbatuk kering dan berkata, baiklah. Kamu ngotot bertanya, jangan salahkan aku, oke. Lonceng ini muncul seperti ini. Dia menceritakan kejadian hari itu persis seperti yang terjadi. Heart Painter mendengarkan. Dia berdiri terpaku di tempatnya, maksudmu, lonceng jiwa neraka ini ada di dalam perut makhluk neraka satu bukaan. Dan alasan kamu bisa mendapatkannya. Itu karena kamu mengambil penghitungan harimau milikku Sum Sum Yin, dan itu tunduk padamu, dengan patuh memberimu lonceng jiwa neraka. Jiang Fan mengangguk, iya. Pelukis hati berkata dengan kosong, lalu jika kau tidak mencuri penghitungan harimau milikku Sum Sum Yin, apakah dia akan tunduk padaku dan memberiku bel itu? Jiang Fan berdeham, mungkin. Pelukis hati mengepalkan tinjunya, rambutnya berdiri tegak, dan dengan keras memukul kristal jiwa hantu. Dengan kata lain, kau mencuri bel yang seharusnya menjadi milikku. Jiang Fan menyentuh hidungnya, jangan bicara terlalu formal. Kita semua sekarang adalah keluarga. Mengapa bertengkar karena hal-hal sepele? Pelukis hati menjerit frustrasi, Jiang Fan. Kamu anjing. Sebelum gendang telinganya pecah, jari Jiang Fan mengusap kristal jiwa hantu. Dia menonaktifkan suaranya secara manual. Lalu dia menatap anjing neraka berkepala dua dan berkata, lihatlah dirimu. Seberapa besar kamu membuatnya marah? Anjing neraka berkepala dua tampaknya memahami kata-kata Jiang Fan dan melebarkan matanya. Tidak, bukankah dia sedang memarahi kamu? Jiang Fan mengerutkan kening dan berkata, tidakkah kau mendengarnya mengatakan anjing? Jika bukan kamu, lalu siapa? Kedua kepala anjing neraka berkepala dua saling memandang, lalu berpikir. Tampaknya mereka benar-benar dimarahi. Karena, anjing berkepala dua juga anjing. Ding ding dong. Jiang Fan menggoyangkan lonceng jiwa neraka lagi. Anjing neraka berkepala dua segera tergeletak di tanah, terengah-engah sambil menjulurkan lidah, dan mengibas-ngibaskan ekornya. Seolah-olah telah menemukan tuannya. Mustahil untuk mengaitkannya dengan penampilannya yang sebelumnya ganas dan mengerikan. Jiang Fan tidak dapat menahan senyum kecilnya. Kalau begitu, kita tidak akan kesulitan melewati lapisan ke-10. Menunggangi Two Headed Hellhound seharusnya dapat menghindari banyak masalah, bukan? Tentu saja. Sebelum pergi, ia juga membersihkan setengah hektar kebun sayur lainnya. Tidak ada satu pun yang tersisa. Baru saat itulah dia melompat ke punggung Two Headed Hellhound. Ia tidak menunjukkan perlawanan. Sebaliknya, ia menggonggong dua kali dengan gembira. Chaoge, naiklah. Xia Chaoge melompat dan mendarat di samping Jiang Fan. Dia tersenyum manis dan berkata, selamat, Paman Bela Diri Junior, karena telah memperoleh harta karun lainnya. Jiang Fan menggoda, kamu tahu terlalu banyak rahasia Paman Bela Diri Junior. Paman Bela Diri Junior ingin membunuhmu untuk membungkammu. Xia Chaoge menutup mulutnya dan terkekeh, lalu apa yang bisa kulakukan? Tidak ada seorang pun di sini. Tidak ada seorang pun yang akan mendengarku bahkan jika aku berteriak sekuat tenaga. Aku hanya bisa membiarkan Paman Bela Diri Junior. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasa itu tidak pantas. Dia segera memalingkan wajahnya, pipinya sedikit memerah. Jiang Fan juga merasa aneh. Mengapa kedengarannya seperti dia akan melakukan ini dan itu pada Xia Chaoge? Dia terbatuk kering, anjing yang baik, pergilah ke arah itu.
Anjing neraka berkepala dua segera berdiri dan berlari kencang menuju formasi. Pada saat yang sama, tanah terlarang. Wanita tua itu berdiri di reruntuhan di bawah retakan langit. Jarinya dengan lembut menelusuri sebuah batu. Segumpal darah, berwarna keemasan samar, muncul di ujung jarinya. Wajah tuanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Kau benar-benar membunuh tuan muda. Berdebar. Bintang biduk berlutut di tanah dengan panik, keringat dingin mengalir di dahinya. Dia bahkan tidak berani membayangkan, seperti apa sosok orang yang dipanggil tuan muda oleh Raja Asura di hadapannya itu. Hebat sekali. Orang ras manusia bernama Jiang Fan lah yang dengan sengaja meledakkan kristal hitam itu. Aku akan membawamu untuk menemukannya sekarang juga, untuk membalaskan dendam tuan muda. Wanita tua itu mendongak, menatap langit dalam diam, lalu menutup matanya. Sesaat kemudian, saat dia membukanya lagi, niat membunuh di matanya telah menghilang, kembali tenang. Suaranya juga sangat tenang, tidak perlu. Siapa yang meledakkannya tidak lagi penting. Karena, setiap orang yang masuk hari ini pasti mati. Demi kamu yang berasal dari klan Asuraku, aku akan mengampuni nyawamu. Mulai sekarang, jangan datang ke tempat ini lagi. Bintang biduk sangat gembira. Dia bersujud berulang kali, ya, senior. Ketika dia mendongak lagi, wanita tua itu sudah tak berbayang. Agaknya, dia pergi untuk membalaskan dendam tuan muda. Bintang biduk menyeka keringat dingin dari dahinya, ras manusia rendah. Bukankah lebih baik jika kau patuh menjadi budakku? Sekarang lihat, kau telah membuat marah makhluk terlarang di lapisan ke-10. Kalian semua harus mati. Hahaha. Dia tertawa keras saat meninggalkan tanah terlarang. Berbicara tentang Jiang Fan, dia menunggangi anjing, berlari kencang menuju formasi. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi beberapa serangan makhluk neraka. Namun ketika mereka merasakan kekuatan Two-Headed Hellhound, mereka semua menyerah. Anjing yang baik. Jiang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Dengan anjing ini, melintasi lapisan ke-10 benar-benar bebas dari kekhawatiran. Guk guk guk. Tapi saat itu, tiba-tiba terdengar suara gonggongan dari kejauhan. Anjing neraka berkepala dua di bawahnya mengendus hidungnya dan segera berlari mendekat. Bahkan sebelum mereka tiba, mereka melihat debu bergulung-gulung di daratan, dengan getaran terus-menerus. Sinar cahaya berwarna darah yang disemburkan oleh Two-Headed Hellhound saling bersilangan. Selusin anjing neraka berkepala dua sedang mengepung seekor binatang raksasa yang diselimuti api berwarna darah. Pada saat mereka tiba, binatang buas itu, yang kekuatannya telah mencapai tahap jiwa baru lahir 3 bukaan, telah jatuh dengan keras. Melihat lebih dekat, binatang itu adalah makhluk neraka yang menyerupai babi hutan. Seluruh tubuhnya dilalap api berwarna darah. Jiang Fan mengenalinya. Itu adalah api karma Asura. Anjing berkepala dua di bawahnya tampaknya menaruh dendam terhadap babi hutan raksasa. Ia berlari ke depan, menggigit mayatnya beberapa kali, dan merobek perutnya. Jiang Fan tampak bingung. Si anjing berkepala dua mendongak sambil mengeluarkan suara gemericik dari mulutnya. Sayangnya, Jiang Fan tidak bisa mengerti. Tuan, ini menunjukkan bahwa babi hutan ini mengkhianati temannya. Dan menyebabkannya ditangkap oleh seorang biksu ras manusia. Mereka mencari babi hutan ini untuk membalas dendam. Oh, Jiang Fan tiba-tiba mengerti. Dia melihat api karma Asura di tubuh babi hutan dan segera menyadari dari mana Dharma Seal Vajra mendapatkan api karma Asuranya. Ternyata babi hutan ini telah menggunakan sebagian api karma Asura untuk menyewa Dharma Seal Vajra untuk menghadapi anjing neraka berkepala dua. Namun, Jiang Fan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Kilin kecil, bagaimana kamu bisa mengerti apa yang mereka katakan? Kilin kecil menjulurkan kepalanya, memegang kristal jiwa hantu di mulutnya, dan mengirimkan suaranya ke dalam pikiran Jiang Fan. Kakak perempuan ini yang mengajariku. Dia bilang itu naskah neraka. Oh, naskah neraka. Apa? Naskah neraka. Prasasti pada artefak perunggu yang telah susah payah ia cari. Heart Painter mengetahuinya. Bab 913, Niat Bibi Marsial Pembaruan ke-10. Jiang Fan menatap Heart Painter yang rambutnya acak-acakan dan sangat marah. Dia berkata dengan canggung, kakak pelukis hati, jadi kau ahli dalam ras manusia, ras Yao, dan naskah neraka. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?
Adikmu adalah pembelajar yang rajin dan bersemangat. Bisakah kau mengajariku juga, Dik? Meskipun mikrofonnya dimatikan, dilihat dari gerakan bibirnya, dia tahu bahwa dalam kemarahannya saat ini, dia pasti tidak mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Batuk, batuk, masih ada hari esok. Belum terlambat bagi kakak dan aku untuk mengobrol panjang lebar. Jawabannya adalah kristal jiwa hantu yang dipukul sambil berdengung keras. Dan teriakan, tidak tahu malu, yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat didengar oleh Jiang Fan. Gup, pada saat itu, terdengar suara rengekan dari kawanan anjing. Anjing neraka berkepala dua yang ditungganginya berjalan mendekat. Ditemukan bahwa leher seorang temannya telah digigit babi hutan hingga putus dan mengeluarkan banyak darah. Meski ekornya masih bergoyang pelan, itu hanyalah kilasan terakhir kehidupan. Sekelompok anjing neraka berkepala dua mengelilinginya sambil merintih tanpa henti. Anjing neraka berkepala dua yang ditungganginya pun menundukkan kepalanya, gemetar karena sedih. Jiang Fan mendesah pelan. Dia melompat dari punggung anjing itu. Kemunculannya langsung menyebabkan two-headed hellhound lainnya menjadi sangat gelisah. Sampai dia mengeluarkan lonceng jiwa neraka dan mengguncangnya. Anjing neraka berkepala dua itu pun terdiam dan mengibaskan ekornya ke arah Jiang Fan. Mereka mengeluarkan suara mendengus. Mereka tampak gembira atas kedatangan Jiang Fan dan sedih atas kehilangan rekan mereka. Jiang Fan datang sebelum anjing neraka berkepala dua yang sekarat. Dia mengeluarkan dua pil peremajaan dan memasukkan masing-masing satu ke dalam mulut anjing itu. Segera, mata anjing neraka berkepala dua yang sekarat itu perlahan-lahan mendapatkan kembali kilaunya. Anjing neraka berkepala dua yang ada di sekitarnya langsung menggonggong kegirangan. Beberapa dari mereka juga mengibaskan ekornya ke arah Jiang Fan berulang kali. Mendeguk. Pada saat ini, seekor anjing neraka berkepala dua bergerak-gerak di perut babi hutan itu sebentar. Tak lama kemudian, ia mengambil mutiara bundar berwarna merah darah seukuran kepala manusia dan meletakkannya di hadapan Jiang Fan. Jiang Fan segera merasakan api karma asura terpancar darinya. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari apa yang telah disempurnakannya sebelumnya. Jiang Fan sangat gembira. Dengan ini, lapisan pertama seni api sejati Qianlan dapat maju dari prestasi kecil ke prestasi besar. Terima kasih. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya. Dia meraih mutiara bundar itu, melompat ke punggung anjing itu, dan segera memanfaatkan waktu untuk menyerap api karma asura di dalamnya. Anjing neraka berkepala dua di bawahnya menggonggong gembira ke arah langit. Di antara anjing neraka berkepala dua yang ada di sekitarnya, semuanya kecuali satu yang tetap tinggal untuk merawat yang terluka. Sisanya semua mengikutinya, mengawal Jiang Fan ke susunan teleportasi. Di gunung 100 li dari susunan teleportasi, peri Qianlan menyerang dengan api biru dari telapak tangannya, menjatuhkan seekor kalajengking hitam besar, memancarkan yin qi ke tanah. Senyuman muncul di wajahnya. Saudara muda Tianzu, lapisan ke-10 ini ternyata tidak terlalu sulit. Kami bertiga telah berhasil membuka radius 10 li dalam waktu kurang dari sehari. Poin prestasi kita pasti jauh melebihi 100.000, kan? Master Pavilion Tianji juga mengusir makhluk neraka yang bahkan tidak memiliki jiwa baru lahir. Dia sedikit mengernyit. Sambil menatap gunung di bawah kakinya, dia berkata, gunung ini bernama Black Reef. Makhluk neraka dengan 5 lubang pernah tinggal di sini, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, ia tidak terlihat lagi saat ini. Lagi pula, makhluk neraka yang ada di sepanjang jalan juga sangat langka, kurang dari 30% dari jumlah awalnya. Yang Mulia Yun Huo mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu mirip dengan kristal hitam di lapisan ke-9? Apakah itu juga dipengaruhi oleh pilar hitam penghubung surga? Master Pavilion Tianji merenung, alasannya tidak diketahui. Tapi ini bagus. Kita akan mempercepat penjelajahan kita di sekitar sini dan mencoba menemukan petunjuk tentang orang suci kuno itu. Begitu suaranya jatuh, terdengar suara dingin. Kamu tidak perlu melihat. Bintang biduk menatap dingin ketiga orang di depannya. Dia sedikit terkejut dalam hatinya. Bukankah Raja Asura berkata dia akan memusnahkan siapa saja yang masuk? Mengapa dia sudah mencapai susunan teleportasi, tetapi Raja Asura belum tiba? Namun, ini tepat sekali. Dia menyipitkan matanya dan menilai Master Pavilion Tianji, kamu juga memiliki kemampuan ilahi Dao Guntur, kan?
Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke suatu tempat. Master Paviliun Tianji menatap sepasang tanduk runcing di kepala pihak lain, ekspresinya serius. Klan Asura, sudah lebih dari 1000 tahun, dan masih ada beberapa yang hidup. Ekspresi Peri Qianlan dan Yang Mulia Yun Huo sedikit berubah, dan mereka secara halus bergerak untuk berdiri di kedua sisi Master Paviliun Tianji. Kakak senior Yun Huo, alien Asura ini datang untuk kakak muda Tianzu. Kau bawa dia dan pergi dulu. Saya akan meliput retretmu. Orang yang mengatakan ini bukanlah Yang Mulia Yun Huo, namun Peri Qianlan, yang selalu bersikap paling tajam terhadap Master Paviliun Tianji. Master Paviliun Tianji sedikit tertegun, jelas terkejut, dan berkata, kakak senior Qianlan, Anda. Peri Qianlan berkata tanpa ekspresi, kurangi omong kosong. Cepat pergi. Yang Mulia Yun Huo mengerti betul dan mendesah pelan, lalu berkata, Saudara muda Tianzu, saat itu kamu terlalu fokus pada ilmu bela diri. Anda melewatkan beberapa orang. Kebencian besar Peri Qianlan terhadap Yun Tianzu tidak pernah terkait dengan jabatan sebagai Master Paviliun. Jabatan Master Paviliun adalah sebuah belenggu. Peri Qianlan tidak mungkin tidak mengerti. Kemarahan yang tak masuk akal itu sebenarnya hanya alasan untuk melampiaskan kekesalan selama bertahun-tahun. Yang Mulia Yun Huo, sebagai pengamat, jelas melihat perasaan Peri Qianlan terhadap saudara juniornya Yun Tianzu di masa lalu. Sayangnya, Yun Tianzu hanya fokus pada dao bela diri. Dia tidak memahami banyak petunjuk dari Peri Qianlan. Peri Qianlan pernah berpikir bahwa Yun Tianzu memandang rendah dirinya karena bakatnya yang tinggi. Oleh karena itu, tumbuhlah rasa dendam dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi dengan tekun, selalu ingin melampauinya dalam ilmu bela diri Dao. Sekarang dia akhirnya melampauinya. Namun, dia hanya mengucapkan beberapa komentar sinis dan tidak pernah benar-benar membuat keadaan menjadi sulit baginya. Sekarang, melihat Yun Tianzu dalam kesulitan, dia merasa lebih cemas daripada orang lain. Perasaannya yang sebenarnya terbukti dengan sendirinya. Katakan satu kata lagi, dan aku akan membakar lidahmu. Cepat pergi. Peri Qianlan menghentakkan kakinya, melotot marah ke arah Yang Mulia Yun Huo yang banyak bicara. Master Paviliun Tianji tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. Benarkah begitu? Lalu saya benar-benar kehilangan. Dia tidak pergi, malah mengaktifkan seluruh kekuatan jiwa baru lahirnya dan menghancurkan paviliun seukuran telapak tangan. Secara keseluruhan, terbagi menjadi 10 lapisan. 10 lapisan terbawah rusak. Awalnya, seharusnya ada lebih banyak di bawah. Namun, tempat itu telah dihancurkan dengan kejam oleh sesuatu. Meskipun area yang bisa kukendalikan di lapisan ke-10 tidak banyak, itu masih bisa meningkatkan kekuatan tempur. Jarang sekali ketiga saudara dan saudari senior bisa berkumpul kembali di Paviliun Tianji. Mengapa kita tidak berjuang bersama? Melihat bahwa Master Paviliun Tianji telah membawa keluar paviliun ini, Peri Qianlan tidak lagi mencoba membujuknya. Dengan api biru yang berkobar di telapak tangannya, dia menyerbu ke depan terlebih dahulu, untuk menyerang adik mudaku. Kau harus bertanya terlebih dahulu apakah aku setuju. Yang Mulia Yun Huo mengikutinya dari dekat, tubuhnya dipenuhi api biru. Sementara itu, Master Paviliun Tianji mengucapkan berbagai mantra ke dalam paviliun. Penghalang spasial tiba-tiba muncul, mengunci bintang Big Dipper dan membatasi pergerakannya. Bintang biduk terkekeh, memandangi paviliun yang bobrok itu dan berkata, aku bertanya-tanya siapakah dia, ternyata dia adalah Master Paviliun Tianji generasi ini. Kebetulan sekali, aku juga punya sesuatu yang sangat mirip denganmu. Dia mengeluarkan bagian yang rusak dari dasar bangunan. Dilihat dari tanda-tanda yang rusak. Itu benar-benar cocok dengan yang ada di tangan Master Paviliun Tianji. Ekspresi wajah Master Paviliun Tianji berubah. Kau adalah alien Asura yang melarikan diri ratusan tahun lalu. Paviliun ini adalah artefak magis yang mengendalikan penghalang spasial dunia bawah tanah. Itu disempurnakan secara pribadi oleh seorang santo kuno. Ratusan tahun yang lalu, ketika Master Paviliun Tianji berada di lapisan ke-8, dia tiba-tiba disergap oleh ahli klan Asura yang misterius. Bukan saja dia terluka parah, tetapi artefak sihir ini juga rusak, dan sebagiannya direnggut oleh lawan. Melihat pihak lain menghasilkan item ini,
Master Pavilion Tianji langsung mengetahui identitasnya. Melihat Yang Mulia Yun Huo dan Peri Qianlan bergegas maju, ekspresi wajahnya berubah, dan dia berkata, cepat kembali. Artefak sihir di tangannya bahkan bisa mengendalikan penghalang lapisan ke-10 dengan lebih baik lagi. Bab 914, Saudara Anjing Pembaruan ke-11. Dia hanya memiliki sebagian kecil artefak magis. Namun, bintang biduk mengendalikan sebagian besar lapisan ke-10. Belum sempat dia bicara, Big Dipper Star mencibir dan dengan santai mengaktifkan pavilion yang rusak di telapak tangannya. Saat berikutnya, penghalang spasial yang menyegelnya langsung lenyap. Sebagai gantinya terdapat puluhan penghalang spasial yang mengunci Yang Mulia Yun Huo di dalamnya. Bintang biduk menyeringai jahat, membuka mulutnya, dan menyemburkan rantai berdarah, melesat ke arah Peri Qianlan. Perbedaan mutlak dalam tingkat kultivasi berarti kekuatan mereka tidak berada pada tingkat yang sama-sama sekali. Dalam satu pertukaran, teratai biru yang terbang dari telapak tangan Peri Qianlan hancur oleh rantai berdarah. Momentum rantai itu tidak berkurang, malah dengan ganas menusuk bahu Peri Qianlan. Peri Qianlan mengerang kesakitan, segera memadatkan api di telapak tangannya, dan memutuskan rantai itu. Namun pada saat yang singkat itu, dia menyadari bahwa 1/10 dari esensi darahnya telah hilang. Gelombang kelemahan melandanya. Bintang biduk menjilat bibirnya, memperlihatkan ekspresi kepuasan. Lagi pula, esensi darah ras manusia penggarap alam jiwa baru lahir itu lezat. Jauh lebih enak daripada kultivator laser core formation itu. Luka mengerikan di perutnya cepat sembuh berkat nutrisi darah esensi. Bahkan mata yang meledak pun terlahir kembali dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah karakteristik dari klan Asura yang haus darah. Selama ada cukup darah esensi, luka paling parah sekalipun bisa pulih. Ekspresi Master Pavilion Tianji tampak serius saat dia berkata, kalian semua kembali. Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Kalau saja alien Asura ini hanya seorang kultivator 3 aperture, mereka bertiga yang bergabung akan tetap memiliki peluang untuk bertarung. Namun dia mengendalikan penghalang spasial di dunia lapisan ke-10. Betapa merepotkannya hal itu sudah terlihat. Dia bisa memisahkan mereka bertiga kapan saja dan mengalahkan mereka satu per satu. Pertarungan yang dipaksakan, hasil akhirnya dapat diprediksi. Yang Mulia Yun Huo dengan susah payah menghancurkan berbagai penghalang ruang dan kembali ke sisi Master Pavilion Tianji, ekspresinya muram. Melihat Peri Qianlan, yang wajahnya sedikit pucat dan auranya melemah secara signifikan, hatinya terasa sangat berat. Jangan ragu, cepat pergi, kata Master Pavilion Tianji dengan tegas. Yang Mulia Yun Huo dan Peri Qianlan saling bertukar pandang, masih bergulat dalam hati. Hehe, kalau kamu mau pergi sekarang, mungkin kamu masih punya kesempatan. Tapi setelah mencicipi darah segar yang lezat, aku tidak ingin melepaskanmu lagi. Bintang biduk tersenyum main-main. Di belakang mereka, muncul penghalang spasial yang rapat. Menerobosnya saja akan butuh waktu lama. Tidak ada waktu untuk kembali ke susunan teleportasi yang berjarak 100 mil. Peri Qianlan menggertakkan gigi peraknya dan berkata, sepertinya kita tidak punya pilihan. Berkumpullah berdekatan untuk mengurangi kemungkinan terpisah. Jika dia ingin meminum darah kita, dia harus siap giginya dicabut. Mata Master Pavilion Tianji tampak serius. Pada titik ini, mereka hanya bisa bertarung sambil bersandar ke dinding. Guk guk guk. Tepat pada saat itu, debu bergulung di ujung bumi, dan puluhan gonggongan yang mengguncang bumi pun datang. Bintang biduk tak dapat menahan tawa, itu adalah anjing neraka berkepala 2. Menurutku, kalian sungguh tidak beruntung. Saat hujan, hujannya deras. Menghadapiku saja sudah cukup, tapi sekarang bagaimana dengan sekawanan Two-Headed Hellhound? Wajah Peri Qianlan yang sudah pucat menjadi semakin putih. Senyum pahit menyentuh bibirnya. Semua niat bertempur telah hilang. Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung sekarang? Dia menatap Master Pavilion Tianji, yang juga memiliki ekspresi pahit, dan sedikit mengerutkan bibirnya. Yun Tianzu, aku benar-benar hancur olehmu. Bukankah lebih baik memberiku darah roh sejati lebih awal? Master Pavilion Tianji menangkupkan tangannya dan berkata, saudara muda ini telah mengecewakanmu. Aku telah melibatkan kamu dan kakak senior. Peri Qianlan menegur, lalu bagaimana kau berencana memberiku kompensasi?
Kompensasi. Master Paviliun Tianji memandangi kumpulan anjing neraka berkepala dua yang gelap dan pekat yang hampir mendekati mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan keganasan yang mengerikan. Semuanya sangat haus darah. Dia tidak bisa menahan senyum pahit, hidupku hampir habis. Kompensasi apa yang masih Anda inginkan? Bibir merah Perikian Lan sedikit mengerut, dan dia melangkah maju. Di bawah tatapan heran Master Paviliun Tianji, dia melingkarkan lengannya di lehernya. Dan menciumnya secara proaktif. Penyesalan 20 tahun lalu telah terbayar. Senyum tipis muncul di wajah Perikian Lan yang biasanya tegas. Sambil menatap Master Paviliun Tianji yang masih linglung, dan mendengar suara gemuruh makhluk-makhluk yang mendekat di belakang mereka, dia menciumnya lagi. Dia telah mengucapkan selamat tinggal, bersiap untuk kematian. Bibi bela diri Qian Lan, Master Paviliun, apa yang kalian berdua lakukan? Suara itu. Peri Qian Lan membuka bibirnya dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat bahwa di antara banyaknya anjing neraka berkepala dua, yang seperti gunung, di kepala anjing neraka berkepala dua yang paling depan, berdiri seorang pria dan seorang wanita. Lelaki itu adalah si bajingan kecil yang telah memenangkan seni api sejati Qian Lan miliknya. Pada saat ini, dia menatapnya dengan takjub dan pada Master Paviliun Tianji yang tengah berpelukan. Peri Qian Lan tersadar kembali, segera melepaskan Master Paviliun Tianji, dan berkata, kau salah paham. Segalanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Jiang Fan benar-benar bingung. Tidak, bukankah Peri Qian Lan ini berselisih paham dengan Master Paviliun? Bagaimana dia akhirnya melemparkan dirinya ke pelukannya saat mereka mencapai lapisan ke-10. Dan bahkan menciumnya secara proaktif. Dia menatap wajah tampan dan sikap halus Master Paviliun Tianji. Dia langsung mengerti sesuatu. Dia mengacungkan jempol dan berkata, Master Paviliun masih tangguh. Murid ini malu akan kelemahannya. Dia dan selir Yunxia telah melalui masa penyesuaian yang sangat panjang sebelum akhirnya bersatu. Master Paviliun Tianji hanya perlu pergi ke dunia bawah tanah satu kali saja. Seorang Master Paviliun adalah seorang Master Paviliun. Masih banyak yang perlu dia pelajari darinya. Master Paviliun Tianji akhirnya bereaksi, merasa jengkel sekaligus geli. Dia benar-benar dipermalukan oleh muridnya. Dia menatap Jiang Fan, yang berdiri di antara sekelompok anjing neraka berkepala dua, matanya berkedip. Jiang Fan, kau dan anjing neraka berkepala dua ini. Jiang Fan menepuk kepala anjing di bawahnya dan berkata, mereka semua adalah saudara-saudaraku. Anjing neraka berkepala dua di bawahnya mengangkat kepalanya dan menggonggong dua kali secara kooperatif. Mendengar ini, mata Master Paviliun Tianji berbinar. Peri Qian Lan dan Yang Mulia Yun Huo juga diam-diam gembira. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Jiang Fan berhasil mengendalikan kawanan anjing neraka berkepala dua yang ganas ini, mereka terselamatkan. Sebaliknya, Big Dipper Star telah lama kehilangan kesombongan awalnya. Wajahnya menjadi sangat jelek. Anak nakal. Bintang biduk tak percaya, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan pengakuan dari kawanan anjing neraka berkepala dua ini? Anjing neraka berkepala dua ini adalah makhluk yang terkenal ganas bahkan di alam neraka. Sebagai seorang asura dari alam neraka, dia tidak berani mengklaim mendapatkan pengakuan mereka. Dia hanya bisa membuat mereka tidak terlalu bermusuhan. Tapi Jiang Fan ingin tahu. Jiang Fan melirik wajah pucat Peri Qian Lan. Dia langsung mengerti apa yang telah dilakukan Big Dipper Star. Niat dingin memenuhi matanya. Aku akan membakar uang kertas untuk memberitahumu. Hancurkan dia. Jiang Fan menunjuk bintang biduk dari kejauhan. Kelompok anjing neraka berkepala dua segera memamerkan taringnya, meraung saat mereka menyerang ke depan. Kulit kepala bintang biduk terasa geli, dan dia berkata dengan marah, Jiang Fan. Kau sial, dia sangat sedih. Saat pertama kali bertemu Jiang Fan, dia mengira telah menemukan bakat yang menguasai kemampuan ilahi Dao Petir. Akibatnya, dia tertipu ke lapisan ke-10 tanah terlarang. Dia bahkan bertemu dengan Raja Asura dan hampir kehilangan nyawanya. Baiklah, itu semua sudah berlalu. Dia datang untuk berburu, mencari seseorang untuk dihisap darahnya. Itu tidak ada hubungannya dengan Jiang Fan, kan? Namun si bajingan kecil ini muncul lagi. Dan bahkan anjing pun menyerangnya. Apakah ada cara untuk menindas seseorang seperti ini? Jiang Fan mendengus,
kau masih iblis lintah yang mati. Kau bahkan berani menghisap darah istri Master Pavilion kita. Hari ini, kami akan mencabik-cabikmu. Wajah Perikian Lan memerah, dan dia berkata dengan kesal. Siapakah istri Master Pavilion Anda? Jangan berteriak omong kosong. Lalu dia melotot marah ke arah Bintang Biduk. Ini semua salahmu, dasar vampir mati. Dia memadatkan api di telapak tangannya, melompat, dan menyerbu ke depan. Master Pavilion Tianji dan Yang Mulia Yun Huo juga bergerak secara bersamaan. Lebih dari 20 two-headed hellhound juga menggigit dengan panik. Bahkan dengan kekuatan jiwa baru lahir 3 bukaan milik Big Dipper Star, dia tidak dapat menahan serangan kelompok seperti itu. Bab 915, Pakar Transformasi Jiwa Pembaruan ke-12. Hanya dalam sekejap, beberapa potongan dagingnya terkoyak, membuatnya menjerit kesakitan. Enyahlah kalian semua. Dia mengayunkan kedua tinjunya, membuat anjing neraka berkepala 2 yang sedang menggigitnya terlempar. Dia melompat ke udara dan melarikan diri. Cahaya ilahi 5 magnet. Jiang Fan menyaksikan dari samping, sudah bersiap. Dia memunculkan cahaya suci dan menyelimutinya. Bintang Biduk, yang baru saja melayang ke udara, sebagian kecil kekuatannya tertahan, dan tubuhnya terhenti. Memanfaatkan kesempatan ini, seekor anjing neraka berkepala 2 melompat, dan dengan kaki anjingnya, menamparnya hingga jatuh dari langit. 2 anjing neraka berkepala 2 lainnya segera menerkamnya dan mencabik-cabiknya dengan liar. Ah! Jiang Fan! Bintang Biduk menjerit dan mengumpat. Tak lama kemudian, terdengar suara robekan. Tubuh Bintang Biduk hancur berkeping-keping. Seorang ahli tak tertandingi di level 3 bukaan dipotong-potong oleh sekawanan anjing. Suara mendesing. Jiwa yang transparan dan berwarna merah darah melesat ke langit. Itu adalah jiwa Bintang Biduk. Dia melotot marah ke arah Jiang Fan dan berteriak, dasar bocah nakal. Kau hancurkan tubuh Daoku, hancurkan kultivasiku, aku bersumpah demi Dewa Neraka, aku akan. Tiba-tiba, dia memperhatikan ekspresi terkejut yang menyenangkan pada wajah Jiang Fan. Dia tidak terintimidasi sedikit pun olehnya. Dia tidak dapat menahan rasa kesalnya, perhatikan aku. Apa yang kamu tertawakan? Jiang Fan sangat gembira saat ini. Dia hanya khawatir tentang kurangnya alam jiwa baru lahir jiwa. Sekarang setelah pesanan itu diantar ke rumahnya, bagaimana mungkin dia menolaknya? Dia dengan tegas menyulap manik-manik Buddha penekan jiwa dan melemparkannya keluar. Wajah Bintang Biduk berubah drastis. Dasar bocah nakal, kau masih ingin merebut jiwaku. Bermimpilah. Suara mendesing. Jiwanya langsung lenyap ke dalam ketiadaan. Manik-manik Buddha penekan jiwa terlewat. Jiang Fan menepuk pahanya, dia benar-benar melarikan diri. Setelah sesaat merasa jengkel, dia menghela napas panjang. Lupakan saja, lagi pula, dia adalah jiwa baru lahir 3 bukaan, yang secara fundamental berbeda dari jiwa baru lahir 1 bukaan. Menangkapnya akan menjadi keberuntungan. Tidak menangkapnya adalah hal yang normal. Pada saat ini, seekor anjing neraka berkepala 2 membawa sebuah lengan dan memberikannya kepada Jiang Fan. Dia memperhatikan dengan saksama. Di telapak tangan ada pecahan artefak magis yang rusak. Dia mencongkelnya dari telapak tangan. Apa ini? Master Pavilion Tianji mengeluarkan artefak ajaibnya dan menghela nafas. Itu adalah pecahan artefak ajaib yang dicuri oleh Asura Yizu beberapa ratus tahun yang lalu. Oh! Jiang Fan segera terbang turun, menyerahkan pecahan itu kepada Master Pavilion Tianji, dan berkata, kembalikan ke pemiliknya yang sah. Master Pavilion Tianji terlalu malu untuk menerimanya, lalu berkata, ini adalah rampasan perangmu. Jiang Fan mendorongnya ke tangan Master Pavilion Tianji dan berkata, Master Pavilion telah menunjukkan begitu banyak kebaikan dan membantu saya berkali-kali. Jangan bicarakan hal-hal itu padaku. Master Pavilion Tianji ragu sejenak lalu berkata, baiklah. Saya akan menerimanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu kembali dari kedalaman lapisan ke-10? Jiang Fan berkata, ceritanya panjang. Mari kita bicara sambil bepergian. Lapisan ke-10 ini tidak cocok untuk tinggal lama. Memikirkan secangkir teh yang mengepul, Jiang Fan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak ingin datang ke tempat terkutuk ini lagi. Mereka bertiga segera menuju ke susunan teleportasi.
Setelah mengetahui bahwa Jiang Fan sedang diburu oleh bintang biduk dan telah jatuh ke tanah terlarang lapisan ke-10, Master Paviliun Tianji sangat terkejut, matanya berkilat ngeri. Lalu apakah kau sudah melihat orang bijak kuno? Selama 1000 tahun, Paviliun Tianji bermimpi menemukan orang bijak kuno. Namun kedalaman lapisan ke-10 bukanlah tempat yang bisa dijangkau oleh kekuatan manusia. Jiang Fan adalah satu-satunya yang telah mencapai pusat lapisan ke-10 dan keluar hidup-hidup. Yang lebih membuatnya bergairah lagi ialah bahwa ia juga melihat sebuah altar suci yang tak bernoda. Kedengarannya sangat mirip dengan tempat tidur sang bijak kuno. Tatapan Jiang Fan sedikit lebih dalam, dan dia berkata, "Kuharap itu bukan si bijak kuno." Mengingat kembali pemandangan 10.000 mayat yang bersujud, kegelisahan mendalam muncul dalam hatinya. Jika itu adalah seorang bijak kuno, mereka mungkin merupakan sosok pembantaian besar-besaran. Sangat berbahaya. Senyum Master Paviliun Tianji sedikit menegang. Mengapa kau berkata begitu? Tepat saat Jiang Fan hendak menjelaskan apa yang telah dilihatnya, anjing neraka berkepala 2 di bawahnya tiba-tiba berhenti. Semua orang di dekatnya juga berhenti dan melihat sekeliling. Mereka nampaknya mencium adanya bahaya yang kuat, sambil mengeluarkan geraman pelan. Lalu, mereka menggigil seluruh tubuh, tergeletak di tanah, tidak berani bergerak lebih jauh. Seolah-olah mereka telah menghadapi keberadaan yang sangat mengerikan. Ekspresi Jiang Fan menjadi serius saat dia melihat sekelilingnya. Namun sejauh matanya memandang, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, seekor binatang raksasa, berwarna hitam legam, panjangnya ribuan kaki, berbentuk seperti cacing tanah tetapi tertutup sisik, dan bersayap besar, terbang di atas kepala mereka, menutupi langit. Aura penghancur dunia yang dipancarkannya membuat jantung Jiang Fan berdebar tak terkendali. Murid-murid Master Paviliun Tianji berkontraksi lebih tajam lagi. Raja makhluk neraka lapisan ke-10. Cacing jahat abisal. 9 bukaan, makhluk neraka. Peri Qianlan dan Yang Mulia Yun Huo tampak kaku. Mata mereka menampakkan ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Keberadaan seperti itu, bahkan di negara besar Taichang, akan ada makhluk agung yang mampu memusnahkan benua. Yang membuat jantung mereka berdebar lebih kencang adalah cacing jahat abisal berputar-putar di langit selama setengah putaran, lalu perlahan-lahan turun di depan mereka. Itu akan datang pada mereka. Hati Jiang Fan perlahan tenggelam ke dasar. Bagaimana mereka bisa menentang keberadaan seperti itu? Hanya pukulan biasa kemungkinan besar akan mengubah kelompok Two-Headed Hellhound ini, beserta yang lainnya, semuanya menjadi abu. Mereka berlima bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka menatap cacing jahat abisal yang mengerikan di hadapan mereka, bahkan tidak berani membuat gerakan sedikit pun. Ketuk, ketuk. Karena semangat mereka sangat tegang. Serangkaian langkah kaki mendekat. Mereka memperhatikan dengan saksama. Wajah kelima orang itu berubah drastis lagi. Dari belakang cacing jahat abisal, seorang wanita tua berjubah abu-abu berjalan perlahan. Wajahnya tua, pakaiannya lusuh, dan dia tidak memiliki sedikit pun aura seorang seniman bela diri. Kalau saja dia ditempatkan di kota fana, dia akan mudah dikira sebagai nyonya tua biasa. Namun, saat dia berjalan, cacing iblis abisal menundukkan kepalanya. Semua anjing neraka berkepala 2 yang ada di kaki mereka membenamkan kepala di antara kedua kaki mereka, sambil melihat ke bawah ke tanah. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk menatap wanita tua itu. Buk, buk. Selain jejak langkah wanita tua itu, Jiang Fan bahkan dapat mendengar detak jantung Master Paviliun Tianji dan 2 orang lainnya. Dunia, pada saat ini, seakan-akan telah terdiam. Karena mereka semua menyadari seperti apa keberadaan wanita tua di depan mereka. Transformasi jiwa. Alam transformasi jiwa yang legendaris. Kecepatan wanita tua itu lambat, tetapi mereka berharap bisa lebih lambat lagi. Master Paviliun Tianji menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Senior, kami tidak bermaksud mengganggu." Suatu kekuatan tak terlihat menekan ke bawah. Dia tidak dapat berbicara lagi. Kedua tangannya yang tertangkup juga dipaksa turun. Jelaslah, wanita tua itu tidak menerima permintaan maaf apapun. Pikiran Jiang Fan menjadi kacau. Kilatan inspirasi yang biasa ia miliki. Pada saat ini, tidak satu pun yang muncul.
Sebelum seorang ahli transformasi jiwa, semua metode, semua harta karun ajaib, semua teknik kultivasi tampak sangat pucat dan tak berdaya. Jangan lari, cepat kembali. Di kejauhan, sebuah suara yang familiar memasuki telinga Jiang Fan. Tubuhnya gemetar. Su Yuran, bagaimana mungkin itu dia? Dan disinilah letaknya. Pada saat ini, di depan ahli transformasi jiwa ini, pikirannya kacau. Tidak apa-apa jika dia binasa di sini. Tapi bagaimana Su Yuran juga bisa sampai di sini? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?